wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita undang, alhamdulillah beliau bisa hadir di kegiatan kita di SMK Dua Padangi dalam rangka NGP PKJ Kota. Jadi saat ini mungkin saya langsung saja ya beliau khususnya untuk mepet dari kami di seminar dengan siswa PKJ di aula itu memastikan ke sini, jadi cepat karena kegiatannya berjalan semua. Ya sampai jam 4. Siap. Nanti kalau lewat jam 4 di bulan kita. Kita langsung saja Terima kasih Pak Panji, teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh saran sih bentuknya kalau bisa lebih interaktif ya, maksudnya diskusi lah, sharing aja. Yang ada di kepala saya nanti tolong diarah-arahin juga. Yang ada di kepala saya kira-kira gini, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa menghasilkan lulusan atau siswa yang bisa cocok sama dunia kerja lah. Jadi intinya bagaimana caranya supaya hasil output kita betul-betul bisa dipakai di dunia kerja. Memang kita punya patokan dari Diknas ya, kurikulumnya seperti apa, itu bisa dipakai. Cuman bagaimana caranya kita mencun cara pengajaran kita supaya cocok dengan dunia kerja. Dan ini prosesnya kalau bisa interaksi supaya nanti kalau ada apa kita saling sharing aja kira-kira gitu ya. Untuk kasih tahu sedikit, posisi saya sekarang adalah sebetulnya wakil rektor. Jadi saya posisi masalahnya sama anda semua sama sih sebenarnya. Saya posisi wakil rektor di kampus swasta. Saya kasih lihat aja nama kampusnya, saya kasih lihat nama aja, ITTS ACID. Jadi kondisinya sama aja sama SMK, ini sama aja. Kita juga punya tantangan bagaimana caranya supaya lulusan kita bisa diterima di dunia kerja. Mungkin kalau di SMK tantangannya nggak separah di kampus. Kalau di SMK kan bagaimana ya bisa kerja. Kalau di kampus kan ini bayangin ini kampus swasta, gimana caranya supaya lulusan saya bisa lulus, bisa ngelawan ITB, UI, UNAN dan sebagainya. Ini kampus baru kecil, gitu ya. Tapi kita pengen harus bisa ngelawan kan. Kalau kita hanya berpikir pakai patokan yang dari Dikti atau Diknas, keluarnya ijazah, dijamin lulusan ini bakal kalah lawan ITB dan teman-temannya. Kalau kita pakai cara normal ya, kita lulus aja ngikutin patokan yang ada, pasti bubar ini. Kalau Bapak Ibu mungkin masih enak, kalau SMK negeri apa itu masih enak. Bayangin kalau ini SMK swasta, tewas, harus ngelawan negeri, mati. Jadi tantangan yang ada di saya lebih parah karena kita kampus kecil, kampus swasta baru harus ngelawan yang sana yang gede-gede. Jadi cara berpikirnya nggak bisa pakai cara berpikir Diknas atau Dikti, pasti kalah. Cara berpikir Diknas Dikti adalah ada Dudi lah, terus ada ijazah segala macam, kalah. Karena kampus-kampus yang gede-gede juga mikirnya juga sama kayak gitu. Outputnya adalah ijazah. Kalau lulusan saya keluarnya ijazah, dijamin mampus semua. Kalah. Jadi apa yang terjadi sama kampus ini saya ngasih lihat aja kejadian beneran di kampus. Ini kondisi hari ini, teman-teman sudah sampai posisi ngomong ke saya langsung, saya butuh pegawai sekian, bisa nggak kamu ngasih?
Udah gitu. Jadi mereka tuh datang udah minta, saya minta orang, kamu bisa ngasih nggak? Saya minta orang segini, ngasih nggak? Ini saya kasih lihat yang di depan langsung. Ini security. Oke, ini security. Ini adalah perusahaan cyber security, termasuk yang paling baik di Republik Indonesia, dan dia ngerjain kerjaan-kerjaannya di Mabes TNI, Kemhan, di Polri segala macam, bikin peralatan cyber security. Terus dia ngomong saya, no, saya nggak mau anak S1, saya maunya yang bukan sarjana, anak SMK lebih disukai untuk cyber security ini. Cuman saya udah tahu gaya-gaya mereka semua, walaupun dia ngomong anak SMK, dia nggak mau SMK abal-abal, dia nggak mau SMK sembarangan, dia maunya anak SMK yang jago dong, karena akan jadi pegawai. Udah, kalau Anda Bapak Ibu ngelihat posting saya di Facebook atau di mana, saya masukin Facebook saya ya. Ini ngasih lihat aja kejadian beneran semua ini. Ini di Facebook saya nih. Nih ya. Security butuh junior cyber security engineer 5 atau 6 orang. Sebenarnya bukan 5-6 orang, butuhnya 7 orang sih sekarang. Ini saya udah posting udah hampir 3 minggu nih. Bisa Linux, bisa networking, tidak harus lulus S1, bisa full time di sana. Nah, ini yang pala. Kalau Anda bisa menyelesaikan kuliah-kuliah saya di open course ITTS ACD, Anda bisa lihat ke sini, dan ini free semua. Open course, free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Oke. Ini ada kuliah jaringan segala macam. Sorry, ini kegedean. Ini ada kuliah cyber security, free, gratis. Bisa kalau Bapak Ibu di sekolahnya punya Moodle e-learning, ini bisa dikopiin ke e-learning Bapak Ibu di sekolah, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Dan nanti ini anak-anak bisa ngerjain kuis-kuisnya, ujiannya segala macam. Ini soalnya cukup banyak, ada 6.000 soal. Oke, kalau bisa berhasil, ini paling bawah sini, bentar, naikin ke atas dikit. Nih, kalau berhasil keluar sertifikat, bisa diambil sertifikatnya gratis. Oke, jadi ini yang dapat sorry, loading. Nah, ini dia. Ini sertifikatnya bisa diambil gratis. Oke, jadi kita sampai bikin seperti ini. Oke, kalau bisa lulus dapat sertifikat gratis. Nah, dengan bukti sertifikat ini, anak-anak yang tadi diajuin ke security tadi. Ini tidak harus mereka ngomong eksplisit saya nggak mau S1. Sampai kayak gitu loh. Kenapa nggak mau S1? Soalnya jujur, nih ngomong belak-belakan aja ya. Jujur terus terang, S1, ITB, UI, UGM segala macam, gelarnya tinggi, teorinya bagus, ngomongnya bagus, nggak bisa apa-apa. Jadi mereka lebih suka justru orang-orang yang bisa skill, anak-anak SMK yang skillnya bagus diambil. Cuman anaknya harus bagus. Supaya bisa bagus, cara buktinya kayak gimana? Kita udah mulai kurang ajar, kita nggak minta CCNA, nggak minta kayak gitu-gitu, kerjain aja ini gratis. Silahkan kerjain, kalau bisa lulus, masuk. Nih sekarang saya kasih tahu jumlahnya, ngeri. Ini kelihatan yang bisa lulus sekitar 90-an orang. Yang bisa lulus ya, 90 orang. Tapi yang akhirnya ngelamar jadi pegawai cuma 4 orang. Jadi masih ada slot sisa 3 orang lagi. Ini udah hampir sebulan loh. Yang lulus 90 orang, yang lamar 4 orang, masih sisa 3 orang lagi. Yang ikutan tes. Ini musyawarah isinya langsung stres ya. Yang ikutan tes, coba kita lihat pesertanya ada berapa di sini. Usernya, user self enroll, salah. Oke, masuk ke ini aja nih. 8.000. Jadi ada 8.600 orang ikutan, yang lulus cuman 90 orang, yang benar-benar ngelamar 4 orang. Kondisinya seperti itu. Yang menarik dari 4 orang tadi, 2 orang sedang anak SMK emang alumni, sedang kuliah di Poltek. Satu di Poltek Cilegon, satu lagi di Bogor. Yang 2 lagi SMK. Oke.
baru lulus. Yang menarik dari satu ini, yang SMK yang baru lulus ini, yang menarik adalah pas ditanyain, yang nanya teman-teman saya yang di security, dia nanya, kenapa kamu nggak nerusin kuliah? Nggak punya uang. Tapi dia bisa ngerjain kuliah ini dan lulus dapat nilai 90. Dan dia lulus bukan 1 cyber security aja, 3 kuliah saya lulus dia. Gitu ya. Dengan nilai 90 loh. Tapi dia nggak nerusin kuliah karena nggak punya uang dan orang tuanya adalah tukang bangunan. Itu langsung direkrut yang kayak gitu. Jadi kita justru akan merekrut anak-anak yang seperti itu sih sebenarnya. Anak-anak yang gigih, anak-anak yang nggak menengah ke atas, menengah ke bawah sih sebenarnya. Yang hidupnya susah tapi mau berjuang, mau berusaha, semangat juangnya tinggi, kita rekrut habis. Gitu. Justru kita nggak terlalu suka sama lulusan kampus-kampus gede seperti ITB dan teman-temannya, nggak terlalu suka, soalnya udah mahal, omongnya gede, nggak bisa kerja. Jadi kita lebih suka SMK sih. Nah, cuman kita perlu ngasih modal buat guru-guru SMK ini supaya bisa membentuk anak-anak itu supaya jadi anak yang kayak gitu. Kira-kira gitu yang ada di gambaran kepala kita. Nah, ini kondisinya, tadi kan perusahaan-perusahaan udah mulai deketin saya. Nanti tolong lihat aja berapa minggu ke depan ini, bulan-bulan ke depan ya. Kemungkinan besar hampir sebulan sekali kita akan bikin webinar sama industri-industri. Tolong dipikir di kepalanya bahwa ini bisa dicontoh, dikopi oleh semua sekolah di Republik Indonesia. Jangan mikir hanya kampus ini yang bisa. Semua sekolah bisa. Semua perusahaan itu nyari orang. Asli. Semua perusahaan nyari orang, semua perusahaan pengen dagang produknya dia, dan mereka juga nyari orang buat pegawai. Jadi pas mereka diundang buat ngasih webinar, mereka biasanya akan seneng buat ngasih webinar. Ini tadi security ya. Security akan ngasih webinar juga kemungkinan besar. Kemudian yang sudah webinar kemarin misalnya adalah Cyber Army. Kita udah bisa, nanti semuanya bisa dilihat ini ya, dilihat di YouTube saya. youtube.com.c/ono-center. Silakan lihat di youtube.com/c itu channel /ono-center. Di sini ada banyak video-video. Nanti ini banyak video-video ini berupa rekaman waktu webinar, termasuk hari ini sekarang ini direkam. Layar saya rekam juga loh, jangan khawatir. Nanti saya upload ke YouTube. Jadi apa yang saya omongin ini akan ada di YouTube juga, jangan khawatir. Dan Ono akan kurang ajar seperti itu. Semua yang saya kerjain akan di-upload ke YouTube. Harapannya apa? Anda semua masing-masing sekolah bisa sama kurang ajarnya sama Ono. Bikin webinar, rekam, upload YouTube. Bikin webinar, rekam, upload YouTube. Ya, ini yang ngomong ya ini kemarin anak-anak cyber security cyber army, kita bikin webinar, kemudian dia juga punya cyber academy, bikin webinar kayak gitu, masukin ke YouTube. Dia kebetulan menceritakan tentang produk ini, Helium. Helium ini buat ngecek satu website bolongnya di mana aja sih, tapi lewat web. Jadi lewat web seperti ini kita masukin aja website yang mau dites apa. Misalnya SMK Negeri 2 Padang bukan AC ya, apa sih? SCH.id dites jebolnya di mana aja, atau Pemkot Padang jebol di mana. Jadi kita nggak usah install apa-apa di komputernya kita cuma masukin alamatnya aja, hajar. Kenapa kita sampai kayak gitu? Karena BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, kekurangan orang buat melakukan tes semua website-website di Republik Indonesia. Kemudian mereka minta tolong, teriak-teriak. Salah satunya teman-teman ini yang nolongin, akibatnya dia bikin web seperti ini, dan semua orang bisa ngetes sendiri. Jadi bisa kayak gitu, dan dia punya versi gratisnya. Memang fasilitasnya lebih sedikit kalau versi gratisnya, tapi bisa dipakai. Akibatnya apa? Kalau ini kita pakai di sekolah bisa. Jadi bisa seperti itu. Jadi mereka semua perusahaan pasti mikirnya gitu. Ini perusahaan Indonesia semua ya, jangan khawatir. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ngomong sama Ono adalah perusahaan Indonesia.
dia butuh orang, dia punya produk, dia mau dagang juga, dia jadi webinar bisa dua arah. Satu ngasih tahu tentang produknya dia, satu lagi buat nyari orang. Dan ini berlaku bukan hanya buat kampus, ini berlaku buat SMK juga. Soalnya mereka butuh orangnya kan bukan cuma sarjana. Mereka justru lebih senang orang-orangnya dari SMK. Karena lebih murah sih jujur. Sarjana kemahalan. Jadi siswa SMK itu lebih menarik sebenarnya daripada sarjana, lebih murah. Cuman kebanyakan guru-guru nggak tahu itu kan ya, bahwa dunia yang ini butuh orang ini bisa kita undang buat ngasih wawasan buat siswa, buat gurunya. Ini satu. Oke. Ini besok tanggal 13, tanggal 10 juga ada sih. Tanggal 10 parah sih sebenarnya. Udah ceritain aja nggak apa-apa ya. Parah banget sih tanggal 10 besok. Jadi tanggal 10 besok ini 5G, kok 6G terus 5G. Oke, udah tahu 5G semua kan? Berapa orang yang sudah pernah pakai 5G? Belum ada. Berapa orang yang pernah bikin 5G? Lebih parah kan? Belum ada. Ini 5G ini si salah satu mahasiswa kita, Fatah, dia bikin 5G. Dan dia kebetulan magang di Dinas Kominfo di Tangerang Selatan. Tadi kampus saya namanya kan Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, ya karena Tangerang Selatan kita dekat sama Pemkot ya. Kota sih soalnya dia, bukan kabupaten. Pemkot Tangerang Selatan. Nah, di dalam Pemkot Tangerang Selatan ada Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Mereka pengen melakukan gerakan bikin 5G buat Tangerang Selatan. Memang operator akan masuk, cuman kita juga mau bikin 5G-nya itu sendiri. Kita akan bikin 5G, alat-alatnya kira-kira seperti ini yang akan dipakai. Lime SDR 5G. Nih barangnya, ini makhluknya. Ada 3 alat. Ini 3 alat alternatif ya. Atau ini. Satu lagi Blade RF. Huruf kecil aja. Blade RF. Ini barangnya. Kemudian satu lagi Etus B210. Ini bisa masing-masing fungsinya sama. Nah, yang bikin adalah mahasiswa kita semester 2. Jadi kira-kira SMK baru lulus tahun semester 2 ya. Artinya SMK juga bisa bikin ini sih sebenarnya. Filosofi cara berpikirnya kira-kira gini. Kalau nggak kasih tahu harga alatnya dulu ya. Udah tahu harga BTS 5G harganya berapa kira-kira? Nggak tahu? Harganya murah kok. Sekitar antara 1 atau 2. Makhluk-makhluk ini harganya lebih mahal, sekitar 20-30 J. Yang satu 2M, ini 20-30 J. Bayangkan, sekarang cara berpikirnya gini. Bayangin cara berpikirnya gini ya. Ini semua pada pakai seluler buat ini ya. Buat internetnya pakai seluler kan, bisa pakai Orbit apa segala macam. Saya boleh nanya, sebulan keluar duit berapa? Buat bayar kuota atau pulsa? Paketnya berapa? 80-100 ribu biar gampang ya. Anggap aja 100 ribu per bulan. Oke. Kenapa Anda bayar 100 ribu per bulan? Karena BTS-nya harganya 1M. Bayangkan kalau BTS harganya cuma 100 J. 1/10-nya dong. Harga BTS 1/10. Konsekuensinya harga kuotanya berapa? 1/10 dari itu. Akibatnya apa? Sebetulnya pulsa yang Anda bayar harusnya cuma 10.000 rupiah. Jadi selama ini Anda bayar kemahalan karena investasi yang dipakai sama operator kemahalan. Kalau kita bisa investasi lebih murah, harga kuotanya bisa lebih murah. Beres ya? Ngerti kan? Ini gue lagi ngomong di depan guru-guru TK aja biar panas lu pada, emang enak. Racun. Dan ini kita bisa bikin sendiri dan anak-anak bikin loh ini.
anak-anak bikin sendiri. Tanggal 10 besok kita akan webinar, dibuka satu Republik Indonesia biar pada panas sekalian. Nanti kalau mau belajar ilmunya silahkan, ilmunya ada di hard disk yang itu tuh. Udah di copy belum? Lagi di? Hah? Enggak. Kalau yang ini belum sih, Mang. Enggak, maksudnya hard disknya lagi ngopi di bawah. Bisa dicabut nggak? Bawa ke sini, ha? Biar pada ngelihat isi hard disk. Tapi sorry aja ntar, ya udah yang ke kopi dia lagi ngopi. Tapi yang di kopi cuman cyber security sama apa tadi satu lagi ya? Oh, PHP belum di kopi. Sama artificial intelligence. Yang e-commerce belum, baru AI-nya doang, sorry. Ya udah, bisa diambilin nggak Bu? Hah? Limo, ya ini masalahnya ya. Jadi semua ilmunya free sebetulnya, gratis. Ini tadi mau diambilin harddisknya buat ngasih lihat ilmunya seperti apa. Cuman buat ngopinya butuh waktu lama. Soalnya kecepatan ngopi kita kira-kira per hari, untuk satu hari saya cuma bisa ngopi 1 terabyte. Gimana kalau kita kan pakai akun belajar tuh Pak? Gimana kalau disimpan di drive akun Di internet? Iya. Yang masalah semua buku yang saya ambil itu saya nyolong. Jujur, saya nyolong ilmu beneran. Jadi saya buku-buku saya colong. Saya kasih lihat cara nyolongnya sekalian ya. Oke. Saya kalau udah ilmu saya colong, asli nyolong beneran. Sudah pernah nyolong make The Pirate Bay belum? Belum. Nyolong yang baik-baik aja Pak. Kalau saya nyolongnya sadis banget. Dan itu saya nyolongnya udah totalnya perpustakaan saya di rumah sekitar 12 terabyte. Semua bidang ilmu ya. Jadi kalau saya nyolong nggak cuma nyolong TKJ, RPL kagak. Saya nyolong TKJ, RPL, kedokteran, biologi, teknik kimia, kimia murni, fisika, ekonomi, manajemen, colong semua buku habis. Jadi kalau pengen di kopi semuanya silahkan. Kalau mau total perpustakaannya 12 tera silahkan di copy semua. Cuman kecepatan saya ngopi 1 tera per hari. Jadi kalau mau ngopi 12 tera butuh waktu sekitar 2 minggu. Kalau lampunya nggak ngejepret. Kalau lampu ngejepret mateng. Jadi rata-rata orang-orang cuma ngirim harddisk, Pak saya pengen ngopi tentang hacking, saya pengen ngopi tentang programming, saya pengen ngopi tentang ekonomi. Jadi ngopi kayak gitu. Jadi ngirim harddisk misalnya 1 tera atau 500 giga, ya itu bisa di copy. Kalau mau enak, MGMP ini saweran, urunan, ngirim 1 harddisk aja dikirim ke saya. Nanti saya kirim ke MGMP ini, nanti silakan dikopikan ke seluruh Republik Indonesia. Gitu. Supaya hidup saya enak. Kalau enggak hidup gua susah. Saya itu nggak usah bayar apa-apa sih. Saya nggak minta duit apa-apa, silahkan dikopiin aja. Oke, sekarang teknik nyolongnya. Silakan. Ini parah banget nih. Ini masuknya ini The Pirate Base, gitu ya. Masuk The Pirate Base. Download movie, musik, game segala macam diklik. Oke. Ini masuk browse torrent. Makanya torrent. Jangan pernah download yang porn, ini tidak baik. Oke. Ini ahli neraka banget. Parno, masuknya yang e-book. Masuknya yang e-book ini. Ini perhatiin, ini bukunya perhatiin. Chemical Laboratory Safety and Techniques, Organic Chemistry Fundamental Concept, Handbook of Market Design. Parah banget. Ini buku-buku. Asal tahu ini satu buku harganya sekitar 100-200 dolar. Jadi sekitar 2 juta, 3 juta rupiah satu bukunya. Ambil semuanya. Saya sadis orangnya kalau udah kayak gitu, kalau udah ilmu saya sadis. Udah gitu saya sebarin, semua orang silahkan ngopi. Udah ya. Jadi kalau mau nyolong bisa. Cara nyolongnya gimana? Ini kan bentuknya torrent, bukan klik kanan download ya, bukan. Jadi tekniknya kira-kira gini. Ini misalnya saya pengen ngambil yang ini ya, saya klik di sini. Kalau saya download ini, saya dapat download torrentnya aja, belum bukunya. Klik download. Oke. Ini mah bukan ya. Saya biasanya caranya bukan gitu soalnya. Di rumah saya punya server sendiri. Bisa nggak ya? Coba kita lihat magnet. Oke. Nah kayak gini, dia langsung download sendiri. Open. Ini ngedownload dia. Bentuk downloadnya kayak gini. Cuman ini saya makainya Linux, kalau dilihat ya. Ini bukan Windows ya. Jadi ini saya download pakai torrent. Jadi bukan downloadnya normal biasa. Jadi para penjahat
Itu emang downloadnya caranya pakai torrent kayak gini. Beres ya? Tapi kalau di Windows torrent itu Jadi kayak virus ya. Di kalau sama Windows Windows antivirusnya akan deteksi sebagai virus. Ya sarannya kalau bisa hijrah aja dari Windows, pakainya Linux. Karena jujur pada hari ini sebagian besar dunia usaha, terutama yang megang server beneran yang gede-gede, nggak pakai Windows, pakainya Linux. Kalau Anda perhatikan, Windows mulai pindah ke Linux juga kan? Ada WSL segala macam kan? Windows, Linux subsystem kayak gitu-gitulah. Pada pindah ke Linux semua sih. Sekarang saya mau tanya, jumlah layar Windows sama jumlah layar Linux gede mana? Jumlah layar yang pakai Windows sama jumlah layar yang pakai Linux gede mana? Windows? 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 Yakin Windows? Windows? Ya. Yakin Windows? di Indonesia mungkin Windows. Enggak, di Indonesia, di seluruh dunia termasuk Indonesia, jumlah layar yang pakai Windows sama yang pakai Linux gede siapa? Di Indonesia juga termasuk. Pasti mikirnya Windows semua ya. Coba ngobrol sama orang Microsoft Indonesia, ngobrol sama orang ini. Saya yang ngasih informasi, saya bukan Ono, yang ngasih informasi orang Microsoft Indonesia langsung. Microsoft 01-nya Indonesia ngomong ke saya. Intinya sebenarnya waktu itu intinya gini, Microsoft Indonesia pengen ngerangkul Ono supaya masuk jadi Microsoft. Udah kayak gitu. Dia ngomongnya gini, no, 2/3 layar di dunia termasuk di Indonesia pakainya Linux. Nggak percaya? Sekarang saya nanya, pada pegang handphone semua? Android. Handphonenya apa? Android. Android itu apa? Linux. Udah, Linux semua. Nah, sekarang cara berpikir seorang developer, kalau kita bikin aplikasi, kan kita berusaha bikin aplikasi yang akan dipakai di banyak komputer kan? Lebih menarik Linux daripada Windows. Orang lebih banyak yang pakai Linux, terus ngapain kita bikin aplikasi Windows? Udah gitu Windows kan semuanya ditutup, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Linux kan kebuka semuanya, hidupnya enak. Gitu. Nah, kesalahan fatalnya kita berpikir bahwa semuanya Windows, padahal kenyataan hidupnya udah enggak. Dan yang akibatnya ini tadi nih, contoh yang ini ya. Oh, ini udah ke-download. Udah ke-download nih. Udah ke-download. Bego, coba kita lihat. Ada di mana nih dia? Biasanya di folder download sih. Ini dia. Ini udah masuk. Dapat. Bahasa Inggris semua. Jadi tadi yang 12 tera bahasa Inggris ya. Tapi itu kejadian sih. Waktu saya ngomongin kayak gitu, ada orang ngirim harddisk, udah saya copyin, saya balikin tuh harddisk. Terus dia ngirim email ke saya, oh no, nggak ada yang bahasa Indonesia. Beres ya. Jadi kondisinya kayak gitu. Oke. Ini tadi si security ini, coba kita lihat pengumumannya. Nih, kalimatnya eksplisit. Ini kalimat ini diambil dari CEO-nya security langsung. Jadi dia email ke saya, no, saya butuh orang. Spesifikasinya ini. Spesifikasi pertama, harus bisa Linux dan networking. Udah jelas. Kenapa dia sampai gini? Karena security adalah perusahaan yang bikin peralatan buat cyber security. Dan mereka adalah perusahaan yang dipakai oleh Mabes TNI, Polri, Kemhan, termasuk intelijen. Makanya mereka yang bikin alat-alat itu. Pada saat kita bikin alat, kita tidak akan pakai Windows. Jelas. Kalau kita bikin alat nggak akan pakai Windows. Kenapa kita nggak pakai Windows? Windows kita jadi tergantung Microsoft, urusan jadi berabe semua. Kalau Linux kita mandiri banget. Itu. Beres ya. Ini indoktrinasi nih. Berarti aja komputer saya Windows kan bukan Linux banget saya. Parah. Kita lihat perusahaannya biar panas ya.
Nih ilmunya nih. Ini silakan di copy. Terima kasih Pak. Thank you. Nih ilmunya ya. Udah pernah lihat perpustakaan digital? Udah pernah lihat perpustakaan digital? Perpustakaan digital? Sudah pernah lihat? Udah? Kalau yang belum pernah lihat, ini namanya perpustakaan digital ya. Pasti gondok. Sialan lu, itu namanya harddisk. Ini harddisk lama sih 2 tera, udah lama. Kalau 2 tera yang baru udah lebih kecil-kecil, lebih murah sialan nih. Ini zaman dulu banget, udah berapa tahun ya? 5 tahun atau 7 tahun lah nih harddisk. Oke, kita akan colok. Nyala nggak? Nyala. Mudah-mudahan kedeteksi. Saya mau ngasih lihat perpustakaannya bentuknya seperti apa. Cara nyolongnya udah kasih lihat. Saya kasih lihat dalamnya. Nah ini udah masuk. Oke. Ini kebetulan perpustakaan saya bentuknya kayak gini. Ini ada file ISO biasanya saya isi sama file-file CD-ROM yang saya butuhin. Contoh untuk TKJ di sini ada GNS3. Oke. Berapa orang di sini yang pernah pakai GNS3? Oh belum. Oh pakainya pakai tracer doang. Kalau secara prinsip kira-kira GNS3 kayak pakai tracer, cuman masalah dengan pakai tracer kita jadi cuman Cisco doang. Kalau GNS3 suka-suka lu. Mau masukin mikrotik kek, mau masukin apa, Ubuntu masuk semua di GNS3. Jadi saya makanya GNS3 karena dia nggak tergantung apa-apa. Oke. Terus di sini ada kali Linux segala macam. Oke, saya akan coba ngasih lihat dulu perpustakaannya ya. Ini tadi ada GNS3. Terus di sini ada library 1, 2, 3, 4, 5. Di perpustakaan yang ini sebagian besar library nggak saya copy. Soalnya kalau saya copy semua totalnya sekitar 12 tera. Jadi saya ngopi sebagian kecil aja yang saya bisa bawa-bawa. Oke. Library 5 isinya buat kedokteran, nggak saya kopiin, tapi itu banyaknya ilmu-ilmu kedokteran ada di situ, dan kebetulan banyak sekali orang-orang yang nyolong buku kedokteran, saya ikut nyolong aja supaya orang kedokteran bisa dapat ilmunya. Jadi kalau pengen ngopi yang gede-gede silakan aja, kalau pengen ngopi kedokteran ya saya kopiin juga silakan. Yang library 4 biasanya isinya kopian video-video saya di YouTube. Kayak sekarang kan saya lagi ngerekam juga, nanti saya upload ke YouTube, rekaman ini semua saya taruh di library 4 biasanya. Oke. Library 3 itu adalah kayak ilmu-ilmu murni, kimia, fisika, biologi, terus juga ilmu-ilmu yang tidak berhubungan sama dunia IT. Misalnya geologi, manajemen, ekonomi ada di situ semua. Oke. Termasuk ada satu folder yang isinya militer. Jadi buku-buku militer ada di situ. Tapi nggak saya copy ini. Yang militer parah banget sih. Di dalam folder militer ada buku-buku tentang teknik membuat senjata segala macam ada, bikin bom ada. Jadi kalau mau bikin jadi teroris ada, bukunya ada. Kalau yang library yang ini, library yang 1 ini adalah perpustakaan saya yang awal, itu isinya buku-buku tulisan-tulisan saya sama buku-buku saya ada di situ. Tulisannya Ono yang dari dulu sampai sekarang ada di situ, slide-slide ada di situ. Yang kita butuhin library 2 ini. Nah, library 2 ini kalau kita lihat mudah-mudahan kebaca ya. Ada buku tentang misalnya ya, ini ada seluler, ada computational thinking, ada cyber security, kriptografi. Sorry, saya mau nanya dulu. Pada ngerti yang namanya computational thinking nggak sih? Apa baru dengar? Computational thinking udah pernah tahu? Baru dengar? Ada yang udah tahu? Ada yang baru dengar? Oke. Computational thinking ini ada di keputusan Menteri Mendiknas yang tanda tangan Pak Muhadjir. Dan computational thinking harus diajarkan di SMP. Oh, harus diajarkan di SMP. Karena computational ini jadi dasar buat anak-anak buat belajar cara berpikir komputer. Saya kasih contoh ya, computational thinking ya. Jadi waktu kita ngajarin computational thinking, komputer tidak dipakai, dibuang jauh-jauh. Tapi kita ngajar anak-anak buat belajar cara berpikir seorang programmer.
Anda bisa masuk ke kuliah saya di sini. Ntar, kuliahnya mana tadi? Kuliah gue taruh mana tadi? Ini dia ya. Masuk ke dashboard. Di sini ada kuliah computational thinking sih sebenarnya. Nah, dan sambil nunggu, ini dia mulai masuk. Ntar ada nggak computational thinking? Lemot servernya overload, banyak banget yang akses. Sambil nunggu ini dia computational thinking. Oh, gak ada. Oh alah, gak ada. Tar. Coba ya. Coba saya buka dua website. Satu lagi LMS Ono Center ORID/Moodle. Jadi dua. Ini semua free ya? Ya, mudah. Yang LMS Ono Center sama ini juga free dua-duanya. Coba sini ada computational thinking nggak? Saya akan search ya. Coba saya search Ctrl F kompu. Ini ada computational thinking ada. Jadi bisa diklik computational thinkingnya. Ini dia. Ini kalau kita lihat video-video YouTube isinya tidak ada ujiannya. Ini semua video YouTube menerangkan tentang computational thinking. Di sini juga ada harusnya isinya video YouTube sama sih di copy. Nah sekarang saya coba. Ini percobaan ya. Percobaan. Misalnya ibu jadi programmer ya. Ibu ini jadi komputer. Oke. Sekarang perintah dari saya. Coba programmer bikin program supaya komputernya sehat ini. Gimana? Bingung kan? Iya. Ini komputer nih, ibu programmer. Buat program komputer yang buat sehat gigi. Iya, kasih buat programnya dulu. Kasih aja. Nah, ini Iya, gitu. kasih aja ngobrol, kasih aja sih. Kayak gini Enggak bisa dikasih aja. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. bilangin. Jadi harusnya ini bilangnya komputer. Kamu saya gini ya. Jangan, nggak bisa. Ini komputer nggak bisa gini. Nggak bisa megang. Bisa. Bisa megang. Tolong dipikir baik-baik dari kepala kita bahwa komputer itu benda yang paling kalau di dunia. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia harus istilahnya tahapnya satu persatu. Iya. Ya kan? Nah, ini kita harus ngajarin anak SD atau SMP untuk ngajarin komputer untuk bekerja tahapnya satu-satu dan nggak boleh sampai apa ya? Miss, nggak boleh sampai loncat. Contoh, komputer jalan ke pintu itu, misalnya toilet, jalan ke pintu itu, sudah jalan, buka pintunya, masuk ke dalam, ambil sekali gigi, ambil odol. Tapi kan bingung kalau sekali sama odol diambil gimana cara buka odol? Ya nggak bisa. Jadi harus ambil odol dulu, buka odolnya, taruh tutup odolnya, pencet odolnya supaya keluar sedikitnya. Udah itu ambil sekali gigi, bikin posisi yang seperti gitu, tidak lurus, dipencet supaya satu-satu tulis. Loncatnya. Itu kalau kita tahu flowchart. Tapi anak SMP apa belum nanti kan? Yang penting di anak SMP adalah bagaimana caranya kita berpikir runtut kayak gitu. Yang sebenarnya kalau kita kenal namanya flowchart, tapi kan itu harus ditanamkan dari SMP. Bukan di SMP. Salah dari SMP bukan. Jadi itu computational thinking. Dalam computational thinking juga diajarin untuk melakukan apa ya? Klasifikasi atau klasifikasi. Ya kayak klasifikasi, melihat pola. Oke. Dan saya coba ini guru-guru tahu programmer semua kan pasti sedikit-sedikit ngerti lah. Oke ini. Ya, sedikit ya lo. Lihat pola ya. Sekarang gue mau tes. Cara melihat pola. Guru-guru semua itu pada guru-guru pada stres. Coba kita lihat pola. Sekarang saya pengen berhitung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 8 9 10 sampai
sampai 200, hitung semuanya. Bisa nggak bikin cara yang cepat buat hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 10 11 12 13 gimana? Berapa? N tambah 1. N tambah 1. N-nya apa? Nilai Nilai bukan. Bukan. Jadi bukan 1 tambah 1 2. Terus sampai 200 loh. Harus jumlahnya dengan berapa? Harus bikin cepat supaya 1 tambah 2 tambah 3 sampai 200 bikinnya cepat. Langsung keluarnya hafalannya. Hafalannya. Bisa lihat polanya nggak? Ada lagi apa ya? Gue paling demen nggak? Kita jangan bikin apa? Fungsi langsung lah. Teorinya tinggi banget. Coba. Oke, lu sumbangan kayak gimana nih? Looping gimana loopingnya? Semua teori. Coba kita coba dulu ya. 1 tambah 2 tambah 3 sama berapa? 6. Coba 1 2 3 6 ya. 2 tambah 3 tambah 4 10. Udah kelihatan sambungannya ya. Kelihatan polanya kan? Coba perhatiin ini. Ujung sama ujung kita lihat ya. 1 sama 200 berapa hasilnya? 201. Coba kita 200 1 kan ya? Coba kita turunin 1 masing-masing. Di sini 2, di sini 199 dong. Coba dijumlah dong. Coba ditulis 1 lagi. Tulis 1 lagi. Kelihatan polanya. Kelihatan. Bisa bikin algoritmanya. Tapi kok kan langsung fungsi lah. Itu harus diajarin ke anak SD sama SMP. Perhatiin ini namanya computational thinking. Ini bukan pelajaran programming, ini bukan pelajaran kayak gitu. Ini adalah pelajaran bagaimana cara berpikir. Logik. Memang nanti kalau di level-level SMK itu namanya flowchart, apa, serang sama keren-keren. Tapi sebenarnya kalau logiknya nggak ada, berubah ya semua. Lu pakai flowchart kenapa kalau logiknya nggak ada, berubah. Betul ya. Dan jangan khawatir nanti ilmu-ilmu semua kalau udah masuk ke dunia ini ada udah masuk sih sebenarnya, cuma kalau mau jujur ada terlalu silaturahmi sakit. Ikutin petunjuk terus ikutin asesor silabus luas. Tapi dokumen. Iya, tapi dokumen. Akreditasi. Cuma lu tak dapat nyawanya. Nyawanya nggak ada. ISO akreditasi. Iya, dapatnya di mana doang. Nyawa ada. Kita tutup lagi. Belajar lagi. Sebenarnya kalau ilmunya semua itu sederhana. Kita bikin perangkat lagi, udah belajar lagi bikin perangkat. Kita dulu bikin perangkat lagi. Udah kayak gini udah mulai siaran. Iya Pak ya. Udah mulai sakit hati ya. Kalau saya kan udah terjun dan saya dari dulu nggak mau urusan soal administrasi saya buang jauh-jauh ya. Akibatnya cara saya berpikir tidak seperti Dinas itu. Saya berpikirnya betul-betul seperti apa yang ada di lapangan. Jadi lebih gampang. Orang lapangan kan siapa sih yang mau mikirin rumit-rumit kan nggak ada. Orang udah pikir simpel-simpel aja semua. Hasilnya kayak gitu. Dan simpelnya simpel banget. Gitu. Udah mulai kebayang ya cara berpikirnya ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan nggak? Masih belum mulai nafsu. Triknya buat? Untuk mendapatkan pikiran yang secara logik tadi. Konkret. Kan Iya. implementasinya. Ini pertanyaan paling susah. Latihan logika. Iya. Logik. Sama. Nih cerita Pak ini
tadi ya? Inilah apa ini? Untuk dapat logika. Ini sambil direkam lah kalau ya. Pada pernah dengar yang namanya artificial intelligence, machine learning, deep learning, jaringan saraf tiruan. Pernah lihat, pernah dengar semua, pernah ngoprek. Halo, baru dengar aja teorinya doang. Belajar teorinya doang. Oke, belajar teorinya doang. Jaringan saraf tiruan. Apa? Gak jebol. Sampai gak jebol. Oke. Ini sekarang saya kasih contoh sederhana dulu ya. Contoh sederhana dulu. Soalnya tadi saya ngobrol. Pertanyaan sederhana dulu. Istilahnya sih keren ya. Dari masalah tiruan, kecerdasan buatan, machine learning lah, deep learning lah, apa istilahnya keren banget semuanya. Sekarang kita lihat. Kalau nggak saya kasih lihat di sini yang beneran lah. Saya kasih lihat di layar beneran. Oke, gerak dia. Oke. Semua pasti suka masuk toko online kan? Toko online. Lazada. Oke. Kita masuk lagi Shopee. Wah, ini ibu-ibu apa? Luar kepala semua udah khatam lah. Tokopedia, terus apa lagi? Bukalapak. Silakan masuk ke toko online semuanya. Terus tolong perhatikan di sebelah sini nih. Flash deal. Tolong perhatikan kayak gini-ginian ya. Nih kayak ginian rekomendasi buat kamu. Terus di Topet juga tolong lihat yang ini. Ini ada diskon spesial, ada ini segala macam. Pertanyaannya, tiap orang dapetnya sama atau beda? Beda. Sesuai yang Jangan jawab ya. Beliau tahu kemarin. keren itu 3 poin. Ini tiap orang dapetnya beda. Pertanyaannya, bagaimana si toko-toko online ini membedakan tiap orang? Sesuai dengan yang pernah diinputkan. Sesuai dengan yang pernah diinputkan, waktu masuknya. Jadi kalau saya masuk jam 1 keluarnya seperti ini, kalau saya masuk jam 3 keluarnya kayak gini. Tiap orang sama. Per detiknya. Jadi kalau detik sekian keluarnya ini, ini sekian. Kalau yang ini berdasarkan apa yang pernah kita input, kita cari. Ada lagi yang lain? Yang lebih percaya yang mana? Yang ini apa gini? Input. Mencari. Benar kita cari. Kita klik. Apa hubungannya yang dicari dengan keluaran itu? Gimana caranya kita cari terus sampai si tokonya keluarin iklan itu? Pakai AI. Kayak YouTube kalau kita masuk tiap orang halaman YouTube-nya beda-beda dan tiap orang betul-betul keluar YouTube apa yang pernah yang dia suka. Konsekuensinya toko online, YouTube dan teman-temannya betul-betul tahu Ono sukanya apa ya. Berdasarkan apa yang pernah kita tonton, berdasarkan apa yang pernah kita cari. Sebetulnya itu yang namanya machine learning, artificial intelligence. Jadi dia melakukan apa ya? Pengelompokan, bukan pengelompokan. Jadi dia melakukan klasifikasi. Bahwa dia klasifikasi ternyata orang yang suka ini kalau dilihat kan suka barang elektronik ya, kelihatan banget ya. Itu Ono banget tuh. Kopi lah, apa lah. Kan boleh salah. Emang artificial intelligence kita kan ada Itu ada bagian errornya sekian. ada error kan. Kalau sebenarnya saya sudah pernah belajar AI ini, Pak, cuman gampang jadinya ketika disampaikan ini. Kita kebetulan waktu itu penelitian tentang AI ini tentang nilai siswa kecenderungan yang akan muncul. Sekian errornya, tapi kita tidak jebol katanya tidak jebol gimana sasaran Karena kita nggak dapat nyawanya. Filosofinya kita nggak dapat ya. Kalau saat ini dijelaskan, ke sana arah baru kita dapat. Iya, karena sebagai besar dosen itu ngajarnya AI adalah. Ya kan? Lebih karena definisi kan, textbook kan. Mama emang ngajar pakai textbook, enggak, gue contoh.
semakin banyak data yang dipakai semakin besar. Masuk iklan yang pernah kita klik itu akan muncul kepada kita. Misalnya di waktu kita dipakai Facebook, media sosial lainnya, apapun yang kita iklan yang kita klik akan itu yang muncul. Itu yang udah bukan sekedar kita browsing. Apalagi sering klik yang aneh-aneh. Langsung kelihatan. Iya. Kalau pilpres itu pakai gitu atau? Kenapa? Kalau survei pilpres atau pilkada gitu. Oke. Pakai gitu nggak? Ya. Saya kasih lihat lagi. Yang tadi itu ya. Udah mulai panas. Gua ada pertanyaan, bener-bener pengen tanya. Kan Kita masuk lagi di sini. Oke. Saya kasih keyword drone emprit. Tahu drone emprit nggak? Tahu lo pada ya. Ini buatan Republik Indonesia. Saya kasih gambar. Nih, kelihatan kayak gini. Itu kelihatan gambar-gambar, gambar kayak apa sih? Apa sih? Kembang api ya. Tapi yang dilakukan adalah ini sebetulnya. Dia ngambil data dari Twitter, kata-kata dari Twitter, terus dia ngeliat si ini posting tentang kata-kata apa, si ini posting tentang kata apa, terus dia bisa misahin si ini kubu ini, si ini kubu ini. Ini kelihatan nih, ini ada dua kubu lagi berantem nih kelihatan. Ini dua kubu lagi berantem. Kubunya siapa? Kubunya siapa? Ngomong apa? Di sini kubunya banyak nih. Di sini kubunya rada nyampur. Kelihatan semuanya. Itu dari kata-kata loh itu. Bukan gambar. Bukan. Ini kata-kata. Diambil kata-katanya udah itu dia bisa melakukan klasifikasi. Ini kelompok sini, ini kelompok sini, ini perang sama sini. Ini ngomongin soal apa? Kelihatan semua. Ini Jokowi Prabowo. Iya. Kira-kira kayak gitu. Itu di gambar kedua kelihatan siapa? penciptanya kali. Penciptanya yang ini. Penciptanya yang ini. Ini namanya Ismail Fahmi. Penciptanya Ismail Fahmi. Sebelahnya namanya Ono. Kebetulan Ono itu adalah pembimbing tugas akhir S1-nya Ismail Fahmi itu. Ismail Fahmi telah S1 sama saya, terus kita ngembangin perpustakaan digital. Perpustakaan digital fungsinya adalah bikin ilmu supaya jadi digital kan. Setelah itu dia mulai nerusin S2, S3, terus dia mencoba untuk supaya ilmu-ilmu yang ada di internet bisa dia tangkap, terus dia bisa visualisasi keluarnya berita tadi. Jadi pendapat orang segala macam bisa jadi ilmu kan. Jadi informasi segala macam bisa jadi ilmu keluarnya kayak gini. Jadi supaya itu bisa divisualkan, dia tangkap terus dia klasifikasi keluar namanya di kira gitu. Jadi orangnya namanya Ismail Fahmi, gurunya namanya Yang berada di depan kan? Jadi guru kita juga hari ini. Iya. ya cuma doang gitu. Minimal kita mengenal drone emprit. Iya, kita kenalin kan. Dan ini cara kerjanya gampang banget, asli kan. Kalau udah tahu ilmu ini gampang. Saya kasih tahu. Ini saya pakai kata-kata aja ya. Saya pakai kata-kata aja ya. Saya nggak akan pakai gambar, pakai kata-kata aja. Atau saya tulis lah. Rumus yang dipakai adalah ini. Saya kasih lihat rumusnya dulu ya. Pasti kalau udah ngeliat jalan gitu doang, parah, pasti nafsu. Oke. Oke, ini rumus yang dipakai. Oke, persamaan apakah itu? Mana kan? AX plus B sama dengan Y, persamaan apakah itu? Ini pelajaran kelas berapa ini? SMP. Persamaan apa itu? Di gurunya lupa. Buka boros lu. Halo, iya lu agak jadi guru benar. Coba persamaan apa itu? AX plus B sama dengan Y. Halo, Ibu Guru, Bapak Guru.
diajarin kira-kira kelas berapa? Satu SMP kelas 1. Oke. Ini diajarin SMP 1. Dan ini adalah persamaan yang dipakai di machine learning. Jadi tadi kita ngomong artificial intelligence, machine learning, deep learning, apapun itu persamaannya ini. Ya, sekarang saya kasih contoh. Machine learning itu butuh training. Kasih training ya. Saya kasih training nih. Jangan khawatir loh. Kalau nanti lihat kuliah-kuliah AI, machine learning di UNAN lah, di ITB, di UI, pasti dosennya nggak akan nerangin kayak Ono. Pasti rumit banget. Dijamin taruhan lah tuh. 5 SKS, bener, susah banget. Sekarang cara berpikirnya ya, saya kasih training dia. Jadi yang namanya machine learning harus dikasih training. Saya kasih training dulu. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. Oke. X-nya 2, Y-nya 8. Oke. X-nya 3. Oke. Y-nya 9. Ini saya kasih training. Jadi ibaratnya gini kalau ngasih training kayak tadi ya di toko-toko online. Saya kasih training dulu machine learningnya. Ono suka ngambil apa? Klik ini diambil, klik ini diambil, dimasukin data-data ini. Ini Ono klik ini hari ini. Ono klik ini hari ini. Gitu ya. Jadi untuk Y-nya sama dengan Ono, dia ngeklik ini. Y sama dengan Ono, dia ngeklik ini. Jadi Y-nya macam X-nya macam-macam, Y-nya Ono semua tuh. Oke. Nanti Y-nya Pak Ferry, coba. Pak Ferry ya. Pak Ferry ngeklik apa? Beda sama yang diklik Ono kan? Nanti ketahuan dia. Kalau Y-nya seperti ini, orangnya namanya Ferry. Y-nya seperti kalau orangnya Ono, X-nya ini. X itu tidak harus satu variabel, X-nya bisa banyak banget. Oke. Sekarang pertanyaannya, nah ini kalau ini saya pakai angka aja biar Anda gampang di kepala ya. Saya nggak pakai kata-kata, nggak pakai gambar segala macam. Sekarang Y-nya tahu, X-nya tahu, Y-nya tahu. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Silahkan dijawab. A berapa, B berapa? Coba. A-nya berapa? Halo. A-nya berapa? B-nya berapa? Gampang. Jadi orang serius. Ini pelajaran SMP bapak-bapak ibu-ibu. A-nya? B-nya 6. Bisa dijawab ya? Oke, saya tulis. Jadi A-nya 1, B-nya 6. Oke. Jadi proses ini yang di atas sebelumnya itu namanya prosesnya training. Jadi kalau kita belajar yang namanya machine learning, AI segala macam ini training. Yang ini namanya model. A1B6 itu model. Sekarang kita melakukan klasifikasi atau prediksi. Sekarang saya bikin prediksi. Saya akan jadi dukun. Oke, saya akan jadi dukun. Saya pengen lihat ke depan. Misal, saya masukin X-nya 10. Y-nya berapa? 16. Saya masuk X-nya 20. Y-nya berapa? 26. Ini namanya dukun. Forecasting. Prediksi ke depan. Itu dukun. Jadi dalam mesin learning AI ada training, ada model, ada forecast. Sekarang kita pakai data yang lebih gila daripada angka. Misalnya datanya kayak gini. MGMP TIK keren. X-nya berubah kata-kata. Y-nya 1. Oke. Saya sakit keras. Y-nya 0. Terus saya bikin kata-kata lagi, misalnya apa? Tadi yang di studio apa namanya? Peragawan apa? Model di studio Pak Ferry cantik.
banget. 1. Itu ya. Sekarang kita masukin ini data training nih. Trainingnya kayak gini nih, training. Ini training. Oke. Saya nggak nanya A dan B-nya berapa. Soalnya kalau gua nanya A dan B pasti lu pada pusing kepala. A dan B pusing kan? Pusing. Ini tadi aja AB-nya pusing. Sekarang pakai kata-kata lebih pusing lagi. Sekarang saya akan langsung nanya gini. Misalnya saya masukin X-nya. Sumbar keren banget. Y-nya berapa? 1. Bisa jawab ya? Saya nggak tahu modelnya kan? Tapi Anda dalam kepala langsung tahu. Oh, kalau kayak gini 1. Dalam kepala bisa ya? Ini mesin learning loh. Mesin learning kayak gini dia cara kerjanya. Terus misalnya saya bikin misalnya apa ya? Hah? Rumah sakit itu jelek. 0. Bisa jawab semua. Oh, ini bukan podcast ini. Sudah ada ya. Ini klasifikasi. Kalau kalau tadi podcast banget ya. Kalau ini klasifikasi artinya misalnya ini. Kalau MGMPTK keren 1 artinya dia positif. Terus kalau yang saya sangat keras 0 maksudnya negatif. Terus yang satu lagi model studio Pak Ferry cantik banget, positif banget. Pak Ferry sangat beruntung sekali, positif sekali. Orang tidak beruntung, negatif. Jadi ini namanya melihat pendapat orang tentang sesuatu. Kita bisa lihat orang pendapatnya tentang positif atau negatif. Dengan cara ini kita bisa melihat pendapat orang tentang Jokowi. Jadi kita ambil kata-katanya di internet, kita bisa lihat analisa pendapat orang tentang Jokowi gimana sih? Sukses atau gagal? Pendapat orang tentang Gubernur Sumbar gimana sih? Sukses atau gagal? Caranya ambil semua, kita kasih training dulu kalau kata-kata seperti positif, kata-kata seperti negatif, udah itu ambil pendapat orang-orang yang lain, kita masukin ke model yang sudah kita punya, langsung kita bikin rata-rata. Pak, Anda tidak disukai rakyat. Pak, rakyat suka banget sama itu karena programnya berhasil. Tapi itu kan bukan kalimat kita. Sebenarnya kita dari kalimat rakyat langsung kita hitung. Komputer yang suruh hitung, baru komputer ngasih itu sini. Ini dulu Pak. Kenal semangat tuh. Ini dulu Bapak terus semangat. Jadi mesin learning kira-kira cara kerjanya kayak gitu. Kebayang ya? Iya. Ngerti kan? Coba ikutan kuliah dosen mesin learning buat dapet besar. Teori. Boring. Teorinya bingung dan boring. Dan pola yang ini yang dipakai di apa sih namanya? Di toko online, dipakai di mana-mana yang ini. Dan harga programmernya udah tahu harganya berapa per bulan biasanya. Ya, yang jago banget kita 100. Tapi rata-rata yang udah senior rata-rata sih 80 juta sih. Asli. Programmer kayaknya. Sekarang saya kasih lihat contoh yang kejadian beneran ya. Contoh ya. Nih, saya kasih lihat yang kita semua inilah. Pernah lihat Google Maps kan? Iya. Lihat Google Maps. Oke. Ini Google Maps di Padang. Coba kita lihat lalu lintas yang ada di Padang. Oke. Kita bisa ngelihat ini ada yang macet. Ini macet. Ada yang hijau lancar. Ada yang macet. Hijau lancar macet. Oke. Pertanyaannya, gimana caranya dia dapat data bahwa di situ lancar macet segala macam? Itu klasifikasi loh. Hijau, oranye, merah itu klasifikasi semua. Hijau artinya lancar, oranye artinya agak macet, merah macet. Itu klasifikasi kan? Berdasarkan apa dia klasifikasi? Berangkat yang gerakan HP yang ada di daerah situ. Kenapa bisa kayak itu? Karena HP-nya tahu lokasinya dia sendiri. Si HP tahu lokasi dia sendiri dan
siapa yang tahu lokasinya, dia bisa tahu dari dua informasi, bisa dari GPS atau dari selulernya. Karena seluler ngasih tahu kamu lokasinya di sini. Aktif lokasi, kalau aktif lokasinya diaktifin, dia bisa tahu dari seluler, bisa jadi di GPS juga. Terus apa yang terjadi? HP-nya lapor ke Google. Sadar nggak kalau HP kita ngelaporin ke Google? Iya kan nyadar, banyak yang nyadar. Banyak yang nggak nyadar bahwa ini adalah laporan Google. Jadi intinya Google melakukan mata-mata dari apa yang dilakukan. Dari proses mata-mata itu Google jadi ngumpulin informasi kita kemana aja. Dari informasi yang ngumpulin dia bisa melakukan klasifikasi jalan sini macet dari sini lancar. Proses yang sama juga di tadi sama toko-toko online. Toko online memata-matai apa yang kita segala macam, kemudian dari banyak data itu dia klasifikasi, udah itu dia bikin jadi iklan. Dia melakukan tahu si orang sukanya apa jadi iklan. Tadi si Donald Trump juga melakukan mata-mata, jadi prosesnya semua adalah proses mata-mata. Kemudian dikumpulin datanya, namanya big data, dibikin klasifikasi, kita bisa melakukan melompokkan. Proses yang sama juga itu terjadi dengan yang namanya IoT. Tahu IoT? Ini tek aja ya. Oh, belum tahu yang namanya IoT tahu. Internet of Things tahu. Iya, iya. Tahu. Udah pernah ngajarin siswanya IoT belum? Nah, itu kesalahannya. Kalau mau tahu hari ini gaji yang paling gede adalah yang data science. Gaji kedua yang paling gede adalah IoT. TKJ ada di bawah sih. Cuma IoT dasarnya TKJ. IoT kalau yang namanya internet kita berpikir adalah di jaringan. Ada orang pakai jaringan masuk ke server. Orang masuk ke server itu internet. Kalau IoT ada alat sensor segala macam lewat jaringan masuk ke server. Jadi sama, dua-duanya sama. Yang satu manusia masuk server, yang ini sensor masuk server. Contohnya adalah ini. Sensornya apa di sini? GPS yang ada di handphonenya kita, jadi sensor. Handphonenya kirim data ke servernya Google. Google melakukan klasifikasi jalan ini macet segala macam. Bisa nggak ini melakukan forecasting? Bisa menebak ke depan. Contohnya apa? Lu asal ngomong aja lu bisa. Di jam-jam sibuk. Iya, diklasifikasikan datanya 3 hari ke depan, diambil datanya sampai 3 hari, nanti diambilkan kesimpulan. Ini saya kasih tahu ya, si Google bajingan. Dia tidak ngambil data 7 hari ke belakang. Dia ngambil data sekitar, saya kasih data aja. Sebulan belakang kagak. Google lebih bajingan daripada Anda semua, jangan khawatir. Ini kita bisa lihat your timeline. Oke, di sini ada your timeline, bisa kita lihat. Oke, timeline adalah catatan Google kita kemana aja selama ini. Oke, ini dia melihat saya dari tahun 2009. Berapa tahun yang lalu Pak itu? 11 tahun. 13 tahun yang lalu Google nyatet ono kemana aja, dan ini adalah hasil catatan Google. Bisa nggak gue ini? Sorry. Ini catatan Google ono kemana aja. Hah? Nah, gue paling demen yang ini nih. Bingung ya? Jadi gini, Google percaya bahwa handphone kita kesana nggak itu dicatat. Kalau Anda bisa coding, Anda bisa berubah lokasi handphone-nya. Oh, sama kayak Facebook ya. Ini adalah hasilnya teknik hacking artificial intelligence. Jadi cara merusak artificial intelligence adalah kita merubah data trainingnya tadi. Ya kita coba data trainingnya tadi kan, langsung hasilnya kacau semua kan. Ono adalah ikan duyung karena kerjanya berenang di laut, gitu kan? Ketipu dia. Beres ya. Jadi itu kemarin
Mau mereka kan mikirnya cari-cari gue mau data, mau gue salin aja data. Kan intinya cuma ada data training, kirim data ke server, kemudian klasifikasi. Tinggal kita ajar salah satu titik itu kan. Ya paling gampang datanya dikasih gua habis ya, udah buat dia langsung selesai. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bener nggak sih dia nyatet kita kemana aja tiap hari? Bener asli, bener jangan khawatir. Coba kita lihat data. Saya sampai Padang tanggal berapa ya kemarin? 15 ya? 17 ya? 17 nih. Oh, 17 saya masih perjalanan di sini nih. Sampai Serang segala macam. Coba kita lihat ke 16. Ini perjalanan dari sini sampai ke Jambi. 7 ini perjalanan dari Jambi sampai Padang. Kelihatan tanggal berapa dari mana. Jadi Google tahu si Ono kemana aja, kondisi jalannya, kecepatannya berapa, dicatat semua, dan dia mencatat semua ketahuan. Tinggal di zoom ini. Oh itu kelihatan kita di mana ya? Oh iya. Kalau kenapa kok buruh dan keluar itu tidak bisa dapat juga Pak? Oh iya. Di mana pun kan bisa ketemu. Apakah memang dilakukan itu juga tadi? Berupa data tadi. Yang bisa akses ini kan saya bisa akses saya sendiri. Berarti cuma kalau orang lain harus dapat username passwordnya saya dulu, dia baru bisa lihat data saya. Yang bisa lihat cuma dua nih, Ono sama Google. Nah, gimana caranya aparat bisa jadi Google? Itu aja sih. Jadi misalnya aparat punya surat perintah dari kejaksaan atau apa, Google, saya aparat, saya penegak hukum, tolong saya kasih akses supaya saya bisa melihat gerakannya Ono. Bisa, itu bisa. Bisa sih kalau nggak pakai HP yang boleh. Kalau tidak pakai HP Android bisa dilihat. Tapi itu cerita lain ya. Bisa juga. Karena orang yang ada di video juga, jadi orang tahu yang ada sebenarnya orang yang ada. Nanti itu nanti Pak. Jadi kalau udah pakai gitu, jangan pernah jadi orang jahat, jadi orang baik-baik seperti Ono, Anda akan dicari sama orang. Jangan komen-komen yang tidak penting. Iya, nggak usah pasang yang penting, diam aja udah. Kalau kan bicara orang aja, parah ya. Jangan macam-macam ya di dunia ini, karena semua dicatat dan kita praktik. Gitu ya? Udah mulai soal. Saya satu pertanyaan. Oke. Saya terlepas dari ini internet of things. Bapak kan sebagai pengembang internet yang murah, tetap begitu. Internet di negara berkembang kalau nggak salah saya itu. Ya. Saya tanya gini Pak, kenapa Bapak memilih Wi-Fi mengembangkan saya RT/RW-nya? Saya pikir gini, kan ada infrastruktur saya PLC, kan lewat wireline carrier. Kenapa tidak itu yang jadi prioritas? Padahal listrik itu masuk ke pedesaan gitu kan. Menurut pendapat Bapak gimana itu? Gak ada apa-apa, gini loh, kita kenapa tidak kita pakai listrik? Jadi ada ngerti dulu, ini kayak karena Anda semua orang informatika sih ya, bukan orang elektro. Terutama orang elektro telekomunikasi ngerti bagaimana caranya nyampaikan satu berita dari satu tempat ke tempat lain lewat gelombang. Gelombang itu bisa gelombang cahaya, bisa gelombang radio, bisa gelombang suara sih sebenarnya. Suara bisa dipakai buat ngirim data. Bisa. Nah, ada. Sebetulnya yang dipakai buat ngirim data di listrik adalah gelombang suara. Bukan, coba saya tanya dulu. Kalau radio udah bayang ya, pemancar FM berapa? Berapa? Frekuensi FM berapa sih berapa? Dia megahertz lupa ya kalau lupa lah itu. 900 sampai 1000. 88 sampai 108 adalah FM. Caranya adalah satu alat yang bisa bikin gelombang 88 sampai 108 itu, kemudian di alat itu kita jumlah, kita tambahkan frekuensi sinyal informasi yang kita pengen bawain. Sinyal ini bisa berupa lagu, bisa orang ngasih siaran, bisa juga data. Terus ya,
Jadi sebetulnya ada dua sinyal kita adding, kita tambahkan. Sinyal frekuensinya sama sinyal dasarnya. Ke bawah. Nah, kalau di matematiknya cuma tambah. Hujan ya, hujan nih, bisa tambah. Kalau dunia yang lain lagi, kedua kasihan lupa. Dunia yang lain lagi, kalau kita pakai 2,4 Wi-Fi hotspot itu ada frekuensi 2,4 terus kita kirim data. Bayang ya. Kalau kita pakai fiber optic itu sinyalnya sinyal cahaya. Jadi kalau kita frekuensi cahaya terus kita kirim data. Bayang ya. Sekarang bayang ya. Frekuensi berapa ya? 50 Jadi kalau kita lihat frekuensi listrik itu gelombangnya 50 Hz atau 60 Hz dibanding dengan kalau kita pakai. Itu rata-rata di sini 50-an Hz. Jadi ada gelombang 50 Hz, terus kita tambahkan sinyal. Beres ya. Jadi makanya ada power line carrier. Bayang ya. Karena ini kan kita sambungin nih. Kalau kita tahu PLN ada yang tegangannya 220 kan? Ada yang lebih tinggi kan? Berapa? Iya berapa? Ada 150 kV, ada yang 500 kV, dengan angka yang di sejauh Bali, misalnya 500 kV itu gimana ya? Dari 500 kV, kalau pegang kita langsung jadi arah. Angus. Itu yang dipakai di kereta listrik berapa? Nggak tahu, itu 15.000 Pak. Jadi referensi di bawahnya 15.000 kV. Oke, sekarang pertanyaannya, tegangan yang di rumah 220 bisa nggak dicolokin kabelnya langsung ke 500 kV? Supaya bisa nyambung atau 500 ke 220 pakai apa? Pakai trafo. Jadi ada trafo supaya memberi tegangan. Pertanyaannya, kabel di trafo ini antara 220 sama 500 kV nyambung nggak kabel? Nggak nyambung kan? Sinyalnya nyambung nggak? Kabelnya nggak ada nyambung. Jadi kalau ada trafo, sinyal internet yang kita kirim itu akan nyebrang masuk. Karena trafo tadi di rumah-rumah itu ada meteran listrik kan? Kalau yang meteran listrik itu apa? Trafo lagi. Ada trafonya lagi. Makanya listrik pakai PLN tidak akan bisa nyebrang sampai ke sana. Dan sinyal itu kalau mau nembangin informasi seperti itu, sinyalnya harus bagus sinus. Pernah lihat sinyal PLN bentuknya seperti apa? Belum. Sinyal PLN suka sinyal putus-putus kacau. Soalnya kalau makanya nyala buruk kacau sinyalnya. Kalau head dryer nyala, microphone cover nyala, apa ada berubah sinyalnya kacau beliau. Jadi nggak bagus sinyal PLN. Terus ya? Ada lagi? Jauh ya. Saya kan kasih contoh nih udah jam panas kan berapa kali hujan dia nggak bisa pulang juga ya kasihan ya. Saya mau pelukan masih saya. Sementara siswa itu paling banyak dia melihat TKJ ini dan juga kata tekniknya bentuknya lagi jumlahnya sangat banyak. Nah ketika pas masuk di TKJ siswa itu universitas universitasnya tempatnya apa gitu bagaimana sih apa sih kira-kira minimal sekali lah sama TKJ ini yang bisa kira lama kerja satu pekan itu bisa mungkin yang usaha apa sih yang bisa kalau MPL oke lah bisa di program nah kalau kita ini minimalnya apa gitu Kalau dari kesempatan enggak sih kita dulu dari kesempatan pekerjaan yang ada di depan mata ya. Jadi target kerjaan di depan matanya yang gede-gede ya. Tadi kalau saya nggak ngomongin yang duitnya gede sih data saya, data analitik. Cuma data analitik itu nggak termasuk TKJ. RPL juga kan. Data analitik itu isinya matematik dan statistik.
Jadi kalau tadi kan data X plus B sama lagi itu matematik. Itu tadi sebenarnya kalau di bidang statistik namanya regresi linear. Kalau pernah masuk kayak gitu namanya regresi linear. Jadi itu statistik banget sih sebenarnya. Cuma orang statistik nggak ngerti coding. Jadi akibatnya terjadi statistik versi konsepnya nggak bisa bikin codingnya, tapi yang bisa dapat sebenarnya anak RPL yang ngerti statistik. Itu juga bukan aja ya. Jadi yang ranking paling tingginya itu, yang ranking kedua tingginya IoT. IoT itu kecil banget. Anak RPL nggak mungkin misalnya. Itu bikin kenceng loh. Saat ini adalah ranking kedua di dunia. Yang masih di grade itu IoT. Cuma kita kan bikinnya jaringannya doang. Kita nggak mikir sensor segala macam ya. Kalau Anda bisa masukin sensor ke dalamnya, itu jadi kencang duitnya. Jadi RPL tetap dibutuhin, TKJ tetap dibutuhin, jaringan tetap dibutuhin. Kita masukin sensor di dalamnya. Server sama, servernya kan sama aja. Cuma bedanya tambahin sensor. Alatnya seperti apa? Alatnya blow-on banget kalau mau tahu sih. Aduh, parah. Barangnya ada di tas gue mana tadi? Oh ini. Ini barangnya. Oke. Belum tahu ya? Raspberry kan? Bukan. Ini kelas saya Arduino tapi bukan Arduino, ini Wemos. Oke, ini barangnya. Kalau yang murah bisa Wemos D1 ini bisa dicari. Harganya 35.000 perak. Jadi barangnya murah 35.000 perak. Yang ini sudah ada wifi-nya nih. Sudah ada wifi. Jadi dia bisa punya sambungan wifi, terus jadi dia bisa ngirim sensor, kirim ke server lewat kayak gini. Jadi sensornya kayak gini, kita tinggal colokin sensor-sensor aja di sini. Mau sensor apa bisa? Saya masukin sensor ya. Udah tahu nggak ini sensor apa? Sensor cuaca. Panas. Setan banget. Sensor suhu salah. Ini sensor ini air sih sebenarnya. Jadi kalau kena air dia jadi ini kan ada garis ya, metal. Kalau ada air dia jadi shock semua kan. Jadi resistansinya jadi kecil. Ada air di situ. Jadi misalnya kita mau taruh di bendungan segala macam, pasang kayak gini, kita bisa tahu airnya kondisinya di level yang mana. Ya. Ini saya kasih lihat lagi sensor. Mampus tuh kalau kayak gini, orang ilmunya beda banget ya. Bisa jaringan, bisa router segala macam. Oke, saya kasih lihat lagi yang ini. Ini sensor gerakan. Jadi kalau ada gerakan itu dia tahu. Oh gitu. Di lampu merah. Motion bisa. Kalau orang bukan sih. Biasanya di pintu, di AC, parkir, ya. Kayak gitu lah. Bisa diatur-atur, kita dimain-mainin. Kalau sensor suhu itu yang sensor suhu. Sensor suhu. Mana ini? Mana sensor suhu gue? Ini dia. Ini sensor suhu. Oke. Harganya berapa kira-kira malu-malu ini? Harganya 15.000 perak. Udah tahu sensor suhu yang dipakai BMKG harganya berapa? Dia cuma 200 juta. Belum atas sampai 2 juta. Dan itu gue pakai sensornya di bawah begitu saya ngasih ceramah depan gue kan ya no, lu kan sensornya nggak presisi, gue presisi. Gue bikin banyak aja. Lo jadi lebih presisi kan ya? Masalahnya nanya itu debat KPK Pak. Jadi bayangkan dengan cara ini kita bisa dapat suhu kan? Dari situ kita main machine learning. Kalau suhunya kayak gini kira-kira akan apa, hujan atau panas segala macam. Kalau suhu di sebelah sana kondisinya tentunya ada suhu dan kelembaban ya. Suhu dan kelembaban, kecepatan angin segala macam kita bisa prediksi. Kita bisa tahu gerakan
awan kayak gimana nggak semua kita jam berapa akan jadi gampang banget ya. Ini gua kasih lihat. Ini harusnya praktek sih, harusnya praktek. Hubungan ke elektronika. Ini programmingnya parah banget, blow on banget kalau tahu programmingnya. Oh dimatiin, mati sendiri. Ayo cepet. Nggak mau keluar, lama. Oke. Oke, ini dia. Saya masuk ke website namanya Object Blocks. Kalau mau tahu Object Blocks bisa saya search aja. Ini dia makhluknya. Bentar. Ini dia. Object Blocks yang warna merah ya, itu kalau tadi lihat yang saya punya ada warna merahnya ya. Ini Object Blocks. Programmingnya kira-kira kayak gini nih programmingnya. Saya akan masuk ke projects. Sorry. Masuk ke project saya bisa nggak? Login dulu ya, login. Tar. Saya masuk login dulu. Oke, saya masuk login. Ini project saya akan lihat salah satu program yang saya mana ya, project detail. Ini dia program. Oke, weather station. Ini adalah programmingnya. Ini pakai sensor cuaca yang tadi ya, suhu segala macam. Jadi programmingnya udah pakai grafik tolol kayak gini aja. Terus saya cuma bilang loop forever aja, send number ke channel temperatur, value-nya dari read temperatur sensor tadi. Udah, cuma gini aja. Ini keluar nggak saya siapin buat dioperasin ya. Kalau dioperasin nanti bisa saya lihat di dashboard. Mana tadi deh? Ini kegedean sih soalnya. Ini masuk ke dashboard ini. Ke dashboard. Oke, nah nanti kita bisa lihat gerakan suhu sama humidity-nya kelihatan semua. Programmingnya cuma gini doang sih. Udah. Nih programmingnya kayak gini udah. Habis. Udah. Ini waktu kata-kata send number channel itu ngirim data. Udah. Jadi untuk menghubungkan itu ke flashnya gitu. Cara nge-flashnya cuma gini doang. Tapi harus nyalain beneran ya. Harus nyalain, ini nggak disiapin soalnya tadi. Ini ada kalimat download. Oke. Ini shield tuh tadi yang warna merah tadi harus di onin, masukin wifi dia supaya dia register ke website ini. Kalau saya klik download dia akan ngedownload ke situ langsung beres. Jadi masuk dia programnya di situ. Ini perlu kabel lagi ya. Konektor segala macam. Karena model saya lebih cantik daripada model lu. saya kira itu bahasa program yang rumit, harus belajar lagi bahasa Python. Iya, pemrograman udah lama banget. Kopi ke flash, ekspor gitu ya. Udah setolol ini. Mesin learning juga kalau nyata ada programming ini bisa. Udah pernah lihat programming mesin learning? Yang tadi diobrolin tadi udah pernah lihat programming ini? Belum. Ini orang yang aja yang tadi awalnya kasih lihat programming mesin learning, dan mesin learning ini dibutuhkan untuk IoT segala macam. Karena IoT yang benar adalah kita punya sensor lewat jaringan masuk ke server, di server dijalani mesin learning untuk melakukan prediksi, forecasting dan sebagainya. Ya. Berarti di sensor ini ada memorinya. Yang di alat ada Ya, di alatnya. Alatnya kecil banget, cuma buat variabel buat nyimpen data. Ya. Tapi kecil. Kalau udah kita simpan ke server, memori gede bisa. Nah, yang di programming download ini masuknya ke Ke server, Pak. oh ke sana. Servernya ada di Hong Kong. nanti dikirim Di Taiwan, sorry, di Taiwan.
lewat wifi. Cuma ini nggak boleh main loh bukannya. Kalau mau dia main ya bisa, cuman gue boleh main. Kalau saya itu kita nggak punya basic lah Pak. Saya nggak punya keilmuan programmer yang mumpuni lah. Itu ada template-nya Pak. Ada Pak? Ada template juga. Masuk aja bisa ya juga. Tadi kan ada open course tadi. Itu ada pelajaran ayo. Ada sih. Ada yang ambil nanti. Tolong dicatat ya kaido dibeli besok banyak-banyak ya. 15.000 loh, berapa? Ininya, kalau ini yang gede ini Iya, alatnya cuma ini sekitar 60 ribuan, 70 ribu perak. Cuma saya lagi beli yang kecil lagi, harganya juga 5 ribu. Yang ininya ya. Sensornya 15 ribu. Sensornya juga bisa bikin sendiri kalau mau. Tapi sepertinya next depannya tahun depan mungkin kalau Bapak Kalau Bapak depan kita udah bikin ya kita minta ke Bapak. workshop untuk ini. Jadi sebelum workshop kita harus siap ini dulu gitu. Makanya saya papan aja, maunya apa. Jadi jauh-jauh hari kita nyiapin maunya apa. Kita bikin workshop beneran. Iya Pak. Bapak yang mau kita yang satu. Bapak yang buat saya kita yang Saya nanti dia yang dari Saya kasih lihat AI ya. AI machine learning ya. Sudah pernah bikin program buat AI machine learning? Seumur bla. Kalau training kabel Pak. Dan jangan khawatir, guru-guru, dosen-dosen RPL juga saya yakin belum pernah bikin program AI machine learning yang kayak orang. Tapi saya bisa sampai level ini karena saya sudah pernah menderita nyobain yang nama jaringan saraf tiduran sedalamnya. Saya cobain dan saya gagal total. Nah ngerti akhirnya saya mulai belajar, akhirnya ngerti bahwa persamaannya sederhana kayak gitu. Lama-lama saya ngerti, walah yang namanya neural network segala macam juga gampang banget isinya, betul. Akhirnya saya coba bikin program. Programnya gampang, Anda bisa download gratis. Ini kayak iklan banget ya. Cuma kita sekian gratis. Bisa masuk sini orange. Oke. Kalau yang ini bisa dimakan, yang kita pakai nggak bisa dimakan. Salah, maaf. Data mining. Nih orange data mining. Oke. Di sini ada download. Kalau kita klik download, oke. Ini ada buat Windows, Mac OS, Linux. Oke. Sekarang saya akan coba jalanin. Orange, sorry, bentar. Sorry. Oke. CD Anaconda. Ada. Tadi ada Windowsnya. Ini saya jalanin, bentuk programnya kira-kira kayak gini. Oke, ini saya langsung praktekin aja ya. Saya praktekin yang agak susah di sini. Saya akan praktekin image, gambar. Saya akan analisa gambar. Jadi saya akan import image. Ini programming ya. Ini programming. Saya akan import image. Image-nya adalah image. Orange, domestic animal. Choose. Oke. Ada 20 gambar domestic animal. Ini gambarnya bisa diambil di internet. Oke. Kemudian saya pengen lihat gambarnya. Gambarnya kayak gini. Ini ada kucing, ada sapi, ada bebek, ada apa segala macam. Tugas kita adalah melakukan klasifikasi gambar. Ini keluarga siapa sih? Ini keluarga ayam, ini keluarga sapi, ini keluarga bebek, ini keluarga siapa? Kita sebagai manusia udah gampang melihat kayak gitu, gampang kan? Lihat itu kan kita tahu. Yang jadi masalah, mesin bisa nggak melakukan klasifikasi itu tanpa informasi bahwa ini keluarganya ini. Dari gambar aja dia bisa melakukan klasifikasi. Jadi dia bisa tahu, oh ini kakinya 2, oh ini kakinya 4, oh ini gendut, oh ini kurus, ini lucu. Kan ada ini kan ada rabbit, lucu kan? Oh ini modelnya pakai lucu kan, cantik
kita nggak boleh tahu. Oh ini orang sudah kayak buang aja, enggak tahu ya. Nah sekarang datanya kira-kira kayak gini bentuk datanya. Ini programming ya, gini doang. Datanya kira-kira kayak gini bentuknya. Nama filenya, size itu kilobyte, terus pixel sekian kali sekian. Tidak ada informasi ini turunannya siapa, ini keluarga siapa, kagak ada. Konsekuensinya dari sini kita harus bisa ngitung fitur. Ini kakinya 4, ini matanya 2, ini berbulu, ini gendut, ini apa? Kita ngitung fitur kan? Manusia kan ngitungnya gitu. Bisa nggak ini dihitung pakai machine learning? Bisa. Masukin ke jaringan saraf tiruan, saudara-saudara. Jadi ini saya masuk ke sini. Di sini ada image embedding. Ini jaringan saraf tiruan. Ini kalau kita lihat dia masuk ke Google Inception V3. Apakah itu Google Inception V3? Kita masukin sini Google Inception V3. Oke. Ini adalah machine learning neural network yang neuralnya banyak banget. Punyanya Google, dikasih gratis kita bisa make. Jadi ini AX plus B-nya itu masuk ke sini langsung. Dari sini nanti dia akan ngeluarin fiturnya apa aja. Nih saya akan coba masukin ke sini lagi. Saya akan lempar data itu ke sini. Jadi data gambar itu saya akan masukin ke sini. Kirim. Oke. Sekarang kita pengen lihat data hasilnya seperti apa sih. Kita ambil data table lagi, kita keluarin ke sini. Hasilnya seperti apa sih? Ini data yang asli kan? Data sampai sini asli ya? Lanjut. Ini udah nggak asli semua. Ini fiturnya keluar semua. Fiturnya adalah kita nggak tahu kan, kalau kita bilangnya kaki ada berapa, mata ada berapa. Ini udah N616, N617. Fungsinya machine learning pada saat kita melakukan klasifikasi, kita akan hitung yang fiturnya sama dikelompokin jadi satu kan? Untuk tahu fiturnya sama, kita hitung jarak antar fitur. Jaraknya jauh nggak fitur ini sama fitur ini, jauh nggak? Jadi kita hitung distance. Itu namanya kalau di machine learning namanya unsupervised learning. Mampus lu. Sekarang mulai gua kasih istilah-istilah mabuk lu pada. Ono kelihatannya orang jaringan tapi emang ngerti ginian ya. Dan jangan khawatir karena Ono ini belajar sendiri semua, cara Ono ngajar akan beda sekali sama dosen AI di kampus. Beda. Karena Ono ngerti, karena Ono praktek. Oke. Jadi kita pakai unsupervised learning, kita ngitung jarak antar fitur tadi. Caranya gimana? Kita masuk unsupervised learning. Ini ada unsupervised learning. Kita hitung distance jarak. Oke. Kita hitung distance jarak, hitung dia. Sekarang kita pengen lihat hasil klasifikasi atau klasternya dia. Klaster pengelompokan ya. Kita lihat clusteringnya kayak gimana. Ini saya geser aja. Ini udah nggak dibutuhin, saya buang. Kok duplicate salah. Remove. Ini remove. Ini remove. Ini remove. Oke. Image embedding. Sekarang kita lihat clusternya. Ini hasilnya. Oke. Tapi ini kan angka nih. Bentar. Notasinya numerik 11, 20 segala macam, pusing kan? Notasinya kita ganti ya, jangan nomor, kita ganti sama image name. Keluar sheep, lamb, cow, calf segala macam. Oke, ini kelompoknya dia. Tapi kan tetap bingung kan ya? Gue pengen lihat gambarnya juga dah. Ya udahlah, biar hidup kita enak, saya akan ambil gambarnya juga. Sorry, salah. Remove, saya image viewer. Kita lihat gambar. Jadi kita lihat ini dan lihat ini. Oke, bentar. Oke, ini kelihatan lihat. Coba nih saya klik ini ya. Coba ini. Dekat kan? Satu kelompok kan? Coba kita lihat yang ini. Dekat kan? Walaupun kita tahu ini adalah anak ayam, ini anak bebek. Tapi si mesin nyangka ini kayaknya satu keluarga karena sama-sama warna kuning, kecil, lucu, satu keluarga. Beres ya? Coba kita lihat yang ini. Ini sama-sama bebeknya dia tahu. Ini bukan ayam dia tahu. Oke. Coba kita lihat yang ini. Ini sama-sama sapinya dia tahu. Oke. Coba kita lihat kelompok yang lebih gede.
Ini satu kelompok gede nih. Oke, dia tahu. Coba kita lihat kelompok yang gede yang ini. Dia tahu. Coba kita lihat kelompok yang ini. Ini burung-burungan segala macam dia tahu. Coba lihat kelompok yang ini. Mana nih? Nih tahu. Dapat kelompoknya langsung. Teknik yang sama dipakai untuk klasifikasi virus COVID. Kan dari mikroskop kan dipakai machine learning, dia tahu oh ini virus flu, ini virus COVID, ini virus flu. Nggak mungkin manusia. Jadi kalau datanya gede, di data, ini kayak gini. Lihat algoritmanya, programmingnya, lihat programmingnya, udah blow on banget programmingnya. Kayak gini doang. Dijamin di RPM nggak pada jadi kayak gini. Ini harganya 60 juta rupiah sebulan. Cuma untuk sampai level ini harus ngerti filosofinya. Yang sering nggak dapat adalah nyawanya. Jadi dosen nggak pernah nggak itu untuk kita AI itu data-data yang masih menurut sekian itu ya sudah bingung kita ya. Kalau seperti ini kan jelas apa yang kita inginkan nampak. Kalau kita kemarin di AI tepatnya cuma data-data itu akhirnya saya blank ketika melihat data-datanya itu. Enggak, kalau sekarang ini penekanannya jadi jelas, kepada sasarannya jadi jelas. Kalau udah kelas itu nggak kayak kelihatan juga. Desi selama dikangkangin nih. Serius? Ya mungkin jadi tahunnya kalau kemarin kan sekian itu 2010 ke bawah kan belum ada ini. Belum ada masih pakai apa kita kemarin? Jadi buka apa? Dia dapat data gitu. Jadi gini, pada saat kita melakukan komputasi dia, Google ini mesin ini dan bisa nyewa. Jadi dia mulai dari sewa. Ini ada batasan. Batas lah di komputer yang ada bentuknya biasa ada. Nggak batas data inputnya, labelnya. Nggak ada sih. Kalau yang ini buat belajar aja Google ngasih free. Tapi nanti kalau kita emang serius mau ngajarin anak, ini di belakang ini bahasanya Python. Bahasa Python kita bisa pakai keras itu buatan Google pasti benar. Cuma permasalahannya kalau kita ajarkan ke anak, enggak bapak tuh ngapain ya ngomong apa aja gitu kan? nggak bawa sama dia aja, gitu. Kita nggak termasuk ke main aja. Ini orang dari tadi kan juga yang dua main yang cara berpikir aja. Nggak sampai angka-angka yang nggak dikasih lihat. Berapa pentingnya lockdown dan penting bahasanya filosofi di balik ini. Dapat kan filosofinya saya? Gue jadi saya di kampus nggak kayak gini. Dikasih simpulnya itu dan simpulnya gimana prosesnya. Ya, kita kepada beberapa hasilnya kita juga apa yang sekarang kan sudah jelas bahwa nanti kita ikutkan ini munculnya reaksinya dan ini dengan program seperti ini saya bikin paper jurnal. Programnya kayak gini jadi paper jurnal masuk di paper jurnal itu. Programnya apa? Saya analisa penjurian. Datanya teks. Saya bisa tahu kira-kira dia bakal menang. Dia akan rank-ranknya di atas semua. Programnya kayak gini setahu ada di YouTube kan? Ada di YouTube ada. Coba cari aja sendiri sebanyak itu. Kan bisa nih. Gimana beres? Aman. Ada pertanyaan lagi? Ini saya lagi nggak pakai kacamata jadi nggak bisa kesankan yang ibu. Berarti yang anak beberapa itu harus beli yang keluar negeri dulu atau? Apa ini? Enggak, ini ada di Bukalapak. Ada di toko. Ada di toko yang di Bukalapak. Nih gua kasih lihat ada ilaha illallah. Cuman kalau yang di Bukalapak nggak bisa pakai objek lock ya. Pakai bahasa C aja. Tapi ini kalau kita lihat tadi kan ada bahasa C-nya nih. Nih, ada bahasa C-nya. Bisa diambil, ininya bisa diambil. Yang simulatornya ada apa? Simulator ada. Nah, lu mau simulator nggak usah beli apa-apa bisa. Nih. Udah tau lah orang pada maunya gratis. Kata copyright. Masuk ke sini Ono Center Wiki. Oke. Sorry. Oke, masuk IoT.
Oke. Salah, bukan IoT, Arduino. Sorry. Oke, salah. Arduino. Oke. Ini ada web programming, ini ada Walkme, ada create Arduino. Saya masuk ke Walkme aja ya. Saya sign in pakai Google. Ini gratis, bisa pakai Google. Saya pakai Google aja. Oke. Ini kita bisa milih pakai Arduino Uno, pakai Raspberry, ESP32. Saya pakai Arduino Uno aja misalnya. Nah, ini programmingnya seperti apa bisa? Misalnya saya akan tambahin misalnya apa? LED, mana LED? LED bar. Ini RGB LED jangan. Ada LED biasa nggak sih? Ini LED dot matrix. Ini LED atas ada nih. Nih, saya tambahin LED. Saya bisa sambungin ini ke ya Allah, susah banget sih. Ini. Ini susah nih. Ini kita pakai itu. Ya pokoknya bisa sambungin lah, udah dah. Bisa sambungin, ntar bisa bikin program di sini, udah gitu kita run, nanti dia jalanin lampunya lah mati apa sih. Jadi untuk awal bisa modal lingual, modal jaringan doang. Jadi pakai web browser doang, nggak tinggal install aplikasi apa aja. Aplikasi nggak kita install apa-apa, kita pakai web browser. Kalau di PKJ kan kita bisa pakai tracer gitu. Simulasi. Kalau ini saya makainya web aja, yang buat Web di Google aja. Nah, kalau tadi GNS3 bentuknya kayak gini ya. Buat GNS3 saya kasih lihat aja. Biar jangan cuma Cisco doang dah. La ilaha illallah, dunia ini yang paling murah namanya Mikrotik. Hah? Rekamannya ada di Apa? rekaman ini Ada. ada. Ini bentuknya kayak gini bentuknya GNS3. Ini saya bisa create project, saya cancel. Nah, ini saya bisa masukin, misalnya saya pengen Mikrotik, saya geser ke sini Mikrotik. Remote harus create project dulu. New blank project, oke. Yes. Oke. Ini saya kalau punya router Mikrotik geser ke sini, Mikrotik geser ke sini. Terus saya pengen punya sambungan ke internet, ada cloud, ada NAT, bisa geser ke sini. Saya pengen kali Linux, saya geser ke sini. Saya pengen nyambungin antar ini, tinggal gini aja. Bentar. Ini mouse-nya jelek banget sih. Nah, saya bisa sambungin ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini, bisa nyambung kayak gitu. Jadi saya bisa punya banyak router, dan ini Mikrotik beneran. Mikrotiknya bisa kita download free dari mikrotik.com. Ada Cisco-nya juga sih. Cisco-nya ada. Cisco-nya ada Cisco 7000 berapa, ada Cisco 3000, ada Cisco 2000 ada. Terus konfigurasinya Cisco beneran pakai command line. Mikrotiknya juga saya biasanya masuk konfigurasi pakai command line. Ya kalau pakai Windows juga bisa. Kayaknya harus workshop. Sudah delapan lagi kemana sih kayaknya. Minimal itu yang dominan banget itu. Ya benar. Maksudnya pakai kerja proyek bikin IoT gitu. Ya udah, cukup ya. Cukup, kalau ada apa-apa udah tahu cara hubungi saya belum? Belum. Kalau hubungi saya bisa dicatat, bisa pakai Twitter ONNO Webburgo, atau bisa pakai email onno@itts.ac.id atau onno@indo.net.id. Paling gampang sih Twitter dulu sih onno. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada
Kurang sekali waktunya. Kurang lagi. Cuma menit. Di online ya Pak? Siap. Foto bersama. Oh, foto bersama ya, siap. Rekaman dimatikan dulu, kalau nggak kacau ini.